Oke, sekarang kita akan bahas yang di sini. Ini dulu ya. Nah, waktu kita gambar, kita akan bermain dengan garis. Di sini ada line sama ada polyline. Kalau line, sifatnya adalah satu-satu, sesuai dengan namanya. Line, garis, satu-satu. Bukan sendiri. Tapi kalau polyline, karena dia poly, maka dia akan garisnya banyak dan itu sebagai satu kesatuan. Kalau saya select, jadi satu. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Ya. Nah, nanti untuk kebutuhan menggambar yang akan di 3D-kan, itu lebih baik kalau kita menggunakan polyline, karena lebih mudah dan nanti waktu di 3D-kan itu dia akan terhitung sebagai satu massa utuh, bukan sebagai mesh atau sebagai sisi-sisi yang ditinggikan, bukan sebagai lembaran. Jadi lebih enteng. Nah, jadi saran saya bermainlah dengan polyline, jangan main sama line. Line ini hanya dipakai sebagai garis bantu aja. Nah, polyline isinya itu ada banyak. Ada garis lurus, ada garis lengkung. Jadi kalau kita klik polyline, klik pertama, kalian lihat di bawah sini. Ada arc, half width, length, undo, width. Saat kita mulai pertama kali, dia akan mulai dengan L atau length. Jadi kita jalan. Nah, saat saya mau bikin dia jadi lengkung, maka saya ketik A atau arc. A, enter. Dia akan berubah jadi lengkung. Kalau saya nggak mau bentuknya kayak gini, Bu, saya mau bentuknya gitu lagi. Jadi bundernya ini di arah yang berlawanan. Maka kita ketik D atau direction-nya. D, enter. Jadi kita tentukan, oh saya mau lengkungnya segini deh. Nah, sudah saya bosan nggak mau lengkung lagi, saya mau lurus-lurus lagi. Kalau mau lurus-lurus lagi, maka ketik L, stands for line. Jadi L, enter. Dia akan lurus lagi. Nah, kalau sudah selesai, maka kita sarannya itu bukan didekatkan sini sampai kotak gini, enggak. Tapi ketik C atau close. C, enter. Otomatis dia akan nutup ke titik awal. Nah, karena kita akan menggambar, AutoCAD itu nanti kalau sudah digambar jadi project, itu kan gede banget. Jadi kalau misalnya kamu mengandalkan ortho, nyari kotaknya, dipaskan kotaknya kadang-kadang tuh nggak benar-benar nutup. Jadi nanti waktu mau diberikan susah. Jadi lebih aman kalau kita ketik C. Itu tadi yang polyline. Saat C diketik, pasti polyline ini nanti akan sempurna. Jadi nanti kalau mau diarsir pun dia nggak bocor kemana-mana gitu ya. Nah, polyline ini karena titik-titiknya masih banyak ini, kita bisa edit. Jadi misalnya ini mau saya tarik, masih bisa. Masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini polyline. Tadi sudah line, sudah polyline, sekarang kita coba circle. Sesuai namanya lingkaran ya, jadi klik, kemudian kita gambar sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga kita gambar, misalnya saya sudah tahu radiusnya atau jari-jarinya adalah 100. Waktu masih bisa goyang-goyang ini langsung ketik 100. Nah, maka kita nanti akan punya lingkaran yang panjangnya 100.
Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya saya maunya yang radius aja deh, maka waktu masuk jadi foto-foto ini kita ketik D atau transfer diameter ini ya, D, enter, diameternya 100. Nah, maka dia akan jadi lebih kecil. Ini yang diameternya 100, ini yang radiusnya 100. Oke? Kemudian di dalam sini, kalau Anda lihat, kita ada macam-macam. Kalau tadi yang saya pakai itu adalah kita menggambar dari titik tengah keluar, ngambil dari radiusnya. Kalau kamu pilih yang di bawahnya, maka kita akan ngambil dari titik tengah, digambar ukurannya dari diameternya, dia mendeteksi diameternya. Kalau yang ini kita akan menentukan 2 poin atau 2 titik lingkarannya, kalau ini 3 titik. Nah, dari sekian banyak ini yang mudah untuk diaplikasikan ya ini. Jadi sarankan ya ini yang dipakai. Yang di radius gitu ya. Nah, kemudian ada aks atau membuat garis lengkung. Kalau ini garis lurus, ini garis lengkung. Tidak satu sendiri ini. Nah, ini tadi yang garis-garis, kemudian ini adalah yang shape. Jadi ada yang kotak sama poligon. Kalau kotak, ya kotak, ya. Nah, ini bisa juga kita menentukan gitu ya, mau yang berapa ukurannya, itu juga bisa. Misalnya saya mau 100, oke, nanti saya cari. Oke, selanjutnya yang elips. Sama, kalau yang elips ini kita akan menggambar dari yang tengah ke sampingnya. Jadi kita bisa menentukan jaraknya berapa dari titik tengahnya, misalnya 200. Kemudian kita tinggal tarik-tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti akan jadi elips. Mau digambar yang free juga bisa. Elips gitu ya. Ini adalah perintah-perintah dasar untuk gambar. Kemudian ada juga bagian ini adalah hatch, gradient, dan boundary. Ini nanti akan saya ajarkan di pertemuan yang akan datang, di video yang lainnya. Jadi kita ini fokus gambar dulu aja. Kemudian nanti akan ada perintah ini, offset. Jadi misalnya kalian harus gambar gambar kotak ini kemudian diperbesar keluar atau ke dalam daripada kalian mengukur satu-satu pakai slicer ini. Offset. Enter. Jadi kalau pakai offset itu harus lalu klik offset, kemudian enter, kemudian dia akan tanya benda mana yang mau di offset. Oh yang ini loh. Kita tentukan.
Jadi kita klik dulu, kemudian ditanya distance-nya berapa, ketik misalnya 30 gitu ya. Nah ini saya klik bendanya yang ini yang mau di offset. Kalau di offset keluar, maka dia akan mau offset sejauh 30. Ini tadi saya kesalahan. Kemudian kita mau offset lagi, ukurannya 60. Maka kita ketik 60, kemudian benda mana yang mau di offset? Oh, yang luar ini. Ke dalam. Gimana kalau saya mau offset ke dalam? Titik offset, gitu ya. Mau di offset sejauh 60, benda ini ke dalam. Jadi tinggal ditarik ke dalam atau keluar aja kursornya. Oh, belum berhenti, mau lagi. Klik lagi, tarik dalam. Klik lagi, tarik dalam. Sesuai dengan kebutuhan kalian dan sebanyak yang kalian butuhkan. Nah, terus kalau mau hapus gimana? Hapus bisa pakai ini, erase, klik, kemudian dihapus. Gini ya bendanya, oh yang mau dihapus yang ini. Atau bisa juga pakai klik bendanya, delete biasa. Sama aja. Nah, kemudian ada lagi yang cukup sering dipakai, itu adalah trim. Jadi misalnya nanti kalau kalian gambar layout gitu ya, kemudian mau menghentikan di sini, maka misalnya saya mau hapus bagian dalam sini aja, saya bisa pakai perintah trim. Klik ini ya, ke sini, trim. Kemudian dia tanya, mana yang mau di trim? Oh, yang mau saya potong yang tengah ini nih. Klik trim, enter dulu. Kemudian, nah, pilih yang mau di trim atau yang dipotong. Nah, ini kah? Atau ini? Jadi kalian akan memotong yang terpotong. Kalian bisa mengetrim atau menghapus yang bagian yang terpotong di antara dua garis atau satu garis. Itu adalah trim.